Hai guys, thank you udah klik video ini. Nah jadi aku mau ajak kalian bahas kasus yang dialami seorang ibu rumah tangga di Semarang yang lagi-lagi berakhir naas di tangan ART-nya ini. Yang sebagai pelaku bahkan otak pelakunya. Yang semuanya dia lakukan dengan pacarnya ini yang sebagai eksekutornya. Yang udah mereka rencanakan yang semuanya terjadi di rumah ini. Tapi karena semua yang terjadi pasti ada sebab akibatnya. Makanya ya kasus ini harus banget kita bahas di sini. Dengan harapan kedepannya kasus-kasus kayak gini bisa jadi pembelajaran dan bahan renungan. Terutama buat kalian yang sebagai majikan atau ART yang tinggal serumah, amit-amit jangan sampai berakhir kayak di kasus ini. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut ya, kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian. Siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy. Nah jadi soal kasus ini, yuk kita bahas. Meta Novita Handayani, seorang ibu muda yang tinggal di rumahnya ini yang ada di perumahan wilayah Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Di sana, Meta ini tinggal dengan suami dan 3 anak-anaknya. Nah, tapi karena saat itu suaminya yang bekerja sebagai kepala cabang di salah satu bank yang ditugaskan di Jakarta, jadinya suaminya pun jarang pulang. Sedangkan Meta di rumah itu menjalani tugasnya yang sebagai ibu rumah tangga yang merawat ketiga anak-anaknya di rumah sambil ngebuka warung jajanan di teras depan rumahnya dan juga ngurus beberapa kamar kos yang juga ada di rumahnya. Karena saat itu Meta dan suaminya emang sempat menjadikan beberapa kamar yang ada di rumahnya untuk jadi kamar kos-kosan untuk mahasiswa. Sedangkan di lingkungan tempat tinggalnya, Meta juga cukup ramah dengan warga dan tetangganya, juga dengan mahasiswa yang sebagai anak kosnya. Sampai Meta pun itu dikenal sebagai ibu kos cantik. Di samping itu, karena anak-anaknya yang masih kecil yang pasti nggak mudah menjaga dan merawat anak-anaknya, apalagi dia juga harus ngurus rumah, warung, bahkan kosannya, jadinya dia pun sempat kewalahan. Karena ini, di bulan Oktober tahun 2017, Meta pun berencana mau menggunakan jasa ART buat bantu ngurus rumah dan menjaga anak-anaknya. Nah jadinya ya dia pun sempat nanya dan minta tolong ke tetangganya buat dicarikan ART. Kebetulan salah satu pembantu tetangganya yang bernama Bu Tuminah itu langsung nyaranin menggunakan jasa anaknya aja. Karena di kampungnya Bu Tuminah ini punya anak perempuan yang kebetulan juga kerja sebagai pembantu yang saat itu sedang nganggur. Karena tertarik, Meta pun langsung minta dipertemukan dengan anaknya Bu Tuminah. Karena ini anaknya Bu Tuminah yang saat itu masih tinggal di desa Bebengan yang ada di Kabupaten Kendal ya, itu langsung ke Surabaya dan ketemu dengan Meta di rumahnya. Di sana anaknya Bu Tuminah ini pun langsung memperkenalkan dirinya, yang mana namanya itu Yuliana Anggraini yang biasa dipanggil Lina, yang saat itu dia ini masih berusia 16 tahun tapi udah berpengalaman kerja sebagai ART. Yang emang saat itu ya Lina ini udah putus sekolah karena memutuskan untuk langsung kerja. Di situ Meta pun nawarin Lina ini untuk jadi ART dengan tugas bantu ngurus rumah dan jaga anak-anaknya dengan gaji 1,2 juta per bulan dan diperbolehkan tinggal di rumah Meta ini. Nah setelah mereka yang sama-sama setuju, di bulan Oktober tahun 2017 ya Lina pun mulai kerja dan tinggal di rumah Meta. Yang awalnya semuanya bebek aja. Nah tapi baru seminggu kerja, baru seminggu loh ini, sikap aslinya pun langsung kelihatan. Karena Lina ini tuh mulai sering males-malesan yang selalu rebahan main HP dengan enggak memperdulikan tugasnya menjaga anak-anaknya Meta. Yang awalnya Meta pun sempat negur dengan cara baik-baik. Nah tapi setelah itu selalu terulang lagi sampai ngebuat Meta pun mulai kesel. Apalagi Meta juga risih karena Lina ini sering menggunakan pakaian yang kurang etis atau nggak sopan, yang sering menggunakan celana yang terlalu pendek yang nggak sesuai dengan lingkungan sekitar. Sampai Meta pun itu sempat malu dengan tetangganya. Terus masalahnya nggak sampai di situ aja, karena saat itu ya Lina ini sering ninggalin tugasnya di rumah itu demi ketemuan dengan pacar barunya di pos ronda yang nggak jauh dari rumah Meta ini. Karena saat itu Lina ini emang si paling pacaran. Karena ternyata selama di kampungnya dia ini punya pacar di sana. Nah tapi karena dia udah di Semarang kerja di rumah Meta, bahkan baru seminggu di Semarang, dia pun langsung dapat pacar baru di Facebook yang bernama Rifai yang tinggal di Semarang. Nah soal Rifai, saat itu dia ini tinggal di desa Mangkangwetan, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, yang biasanya sering nongkrong di lingkungan tempat tinggalnya. Karena dia ini emang gak punya pekerjaan tapi cukup aktif di Facebook. Sampai akhirnya ya dia pun kenal dan pacaran dengan Lina. Karena Lina yang udah fokus pacaran dan sering ninggalin kerjaannya ya, jadinya Meta pun itu mulai kesel dan negur lagi. Bukannya berubah, justru makin parah. Karena yang sebelumnya dia sering ketemuan dengan Rifai di pos ronda, saat itu justru mulai berani nyuruh Rifai datang dan mereka pun sering ketemuan di depan rumahnya Meta. Pastinya ini pun ngebuat Meta makin marah sampai melarang Lina ini pacaran di saat kerja, apalagi sampai ngebawa pacarnya ke depan rumah Meta. Karena penampilan Rifai dengan tubuhnya yang dipenuhi tato cukup mencolok di lingkungan rumahnya. Selain
Selain itu ya Meta pun pastinya takut dan risih karena ngingat suaminya yang gak di rumah. Karena ini apalagi ngingat minimnya tanggung jawabnya di saat kerja yang padahal baru sebulan kerja di situ ya. Jadinya di tanggal 25 Desember 2017 Meta pun memberhentikan Lina dengan cara halus. Dengan minta Lina ini balik ke kampungnya dengan alasan kalau Meta ini mau pergi liburan selama beberapa hari ke Jakarta. Setelah itu Lina pun terpaksa balik ke kampungnya di Desa Bebengan yang ada di Kendal yang berjarak sekitar setengah jam perjalanan dari Semarang. Nah setelah beberapa hari di kampungnya ya, Lina pun menghubungi Meta buat nanya kapan dia bisa balik kerja lagi. Sedangkan Meta masih nggak menjawab. Jadinya ya Lina pun terus nunggu jawaban dari Meta. Nah tapi setelah ditunggu selama kurang lebih sebulan, saat itu yang udah di bulan Januari 2018 ya, Lina pun lagi-lagi nanya kapan bisa masuk kerja. Karena ini Meta pun langsung beralasan kalau dia udah dapat pembantu baru. Nah dengar itu ya Lina pun langsung marah sampai mereka pun sempat bertengkar melalui telepon. Meta yang udah kesel itu sempat sebut kalau ART modelan kayak Lina yang kerja tanpa ada rasa tanggung jawab nggak akan ada yang mau nerima dia kerja. Lina yang merasa disumpahin itu makin sakit hati. Bahkan yang ngerinya ya mulai dendam. Sampai inilah yang jadi sebab akibat dari terjadinya kasus naas yang nimpa Meta di rumahnya. Jadi setelah dipecat, Lina yang saat itu masih di kampungnya juga sedang kebingungan karena dia nggak bisa balik lagi ke Semarang buat kerja dan juga ketemu dengan Rifai. Terus sebulan kemudian yang saat itu udah di tanggal 28 Februari, Lina yang masih nyimpan dendam dengan Meta ya, itu langsung balik ke Semarang, tepatnya ke Desa Mangkangwetan buat ketemu dengan Rifai di sana. Setelah mereka ketemu, di situ barulah Lina pun cerita selain dipecat, selama kerja dia pun sering dimarah, dibentak bahkan disumpahin. Dan Lina juga sebut kalau Meta itu sempat ngelarang mereka pacaran. Nah karena cuman dengar pengakuan dari Lina tanpa tahu sebab masalahnya kayak gimana, apalagi Rifai juga yang emang tipikal sumbu pendek, itu langsung emosi. Apalagi setelah itu ya Lina pun sebut kalau Meta sempat sebut ke dia kalau Rifai yang sebagai pacarnya itu dan miskin. Dengar itu emosi Rifai pun makin menggebu-gebu. Sedangkan Lina yang aku udah dendam dengan Meta ya, itu langsung nantang Rifai buat membalaskan dendamnya. Kalau emang Rifai ini benar-benar cinta sama dia. Tanpa pikir panjang, Rifai pun langsung setuju dan nerima tantangannya. Nah terus 2 hari kemudian yang udah di tanggal 1 Maret 2018 di pagi harinya nih ya, Rifai yang udah nyiapin dan ngebawa satu pisau itu langsung ngajak Lina buat mendatangi salah satu teman sekampungnya. Di sana Rifai pun langsung ngajak satu temannya ini buat menghabisi seseorang sambil nunjukin pisau yang udah dia bawa. Nah tapi karena temennya nggak mau ikut campur, jadi temennya pun langsung nolak. Karena ini Lina dan Rifai pun sempat kebingungan karena selain gak ada yang ngebantuin, mereka juga nggak punya kendaraan buat mendatangi rumah Meta. Sampai akhirnya Rifai pun ngajak Lina buat ke rumah omnya yang gak jauh dari sana buat minjem motor. Nah sedangkan omnya yang nggak tahu apa tujuan mereka ya, itu langsung ngasih minjem motornya Suprafit. Setelah itu mereka pun langsung menuju ke rumahnya Meta. Nyampe di sana mereka pun sempat mondar-mandir di kawasan rumah Meta buat ngamatin lingkungannya dulu. Nah tapi pas mereka yang sedang mondar-mandir, salah satu ibu-ibu yang sebagai tetangganya Meta itu sempat ngelihat pergerakan mereka yang aneh kayak kebingungan nyari alamat. Dan ibu itu juga emang sekilas tahu kalau Lina ini mantan ART-nya Meta. Nah terus yang ngebuat ibu itu juga bingung ya, kenapa Lina ini balik lagi apalagi dengan pergerakannya yang kebingungan. Sedangkan Lina yang sadar pergerakannya diperhatikan dengan tetangga Meta ya, itu langsung ngajak Rifai buat berhenti di sebuah rumah yang gak jauh dari rumah Meta buat nemuin ibunya yang menjadi ART di situ. Tujuannya ya supaya nggak mencurigakan ibu-ibu tetangganya Meta tadi. Di situ Lina pun sempat ketemu dengan ibunya dan sempat ngobrol dan nanya kerjaan baru ke ibunya. Karena udah 2 bulan setelah dia dipecat sama Meta ya, dia ini masih belum nemu pekerjaan lagi. Setelah ngobrol dengan ibunya dan setelah tetangga Meta yang tadi sempat memperhatikan udah nggak kelihatan lagi dan situasinya pun udah sepi, Lina pun langsung pamit dengan ibunya. Yang mana Lina pun langsung menuju ke rumah Meta. Sedangkan Rifai itu parkirin motornya beberapa meter dari rumah Meta supaya nantinya gampang kabur. Setelah itu pas mereka yang udah di depan rumah Meta, mereka pun sempat kebingungan lagi. Sedangkan situasi di sana itu sedang sepi. Karena di rumahnya Meta ini cuma berdua dengan anak bungsunya yang masih berusia 4 tahun. Karena anak pertama dan anak keduanya saat itu masih belum pulang sekolah. Sedangkan Lina yang sedang bingung akhirnya langsung memberanikan diri manggil Meta dari depan. Gak lama kemudian Meta pun keluar yang sempat kaget karena Lina ini datang lagi ke rumahnya. Tapi di situ Lina pun beralasan kalau dia kesana karena mau nemuin ibunya yang kebetulan emang
yang kerja sebagai ART di salah satu rumah tetangganya Meta. Nah terus di situ ya Lina pun langsung menjalankan modusnya dengan pura-pura mesen minuman es nutrisari di warung teras depan rumah Meta. Sedangkan Meta langsung nyiapin minumannya dan sempat nyuruh mereka buat nunggu duduk di bangku yang ada di teras rumahnya. Nah terus pas Meta masuk ke rumah buat ngambil es batu di kulkas yang ada di ruang tengah rumahnya, Rifai yang udah siap dengan pisaunya itu langsung ngikutin Meta dari belakang. Sedangkan Lina langsung jaga situasi di depan buat memastikan gak ada yang datang. Sedangkan Rifai dengan perlahan yang udah persis di belakang Meta yang sedang ngambil es batu di kulkas itu langsung memiting dari belakang. Meta yang kaget itu langsung berusaha teriak dan melawan. Sedangkan Rifai langsung membekap mulutnya. Setelah itu ya dia pun langsung nusuk bagian perutnya sebanyak 4 kali yang ngebuat Meta pun langsung ambruk yang udah gak berdaya. Yang akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya di situ. Setelah itu mereka pun langsung mindahin tubuh Meta ke kamar belakang yang ada di rumahnya. Sedangkan di waktu bersamaan ya anak bungsu Meta yang ada di kamar depan itu nangis sampai menjerit karena ketakutan. Karena ini mereka pun panik karena takut tangisan anaknya mengundang tetangga. Karena panik ya Lina pun langsung keluar melarikan diri. Sedangkan Rifai itu langsung masuk ke kamar mendatangi anaknya Meta dan langsung dan membekap anaknya. Tapi untungnya beberapa mahasiswa yang ngekos di rumah Meta itu sempat dengar suara tangisan anaknya yang kenceng banget, enggak kayak biasanya. Jadinya mereka pun langsung keluar buat ngecek apa yang terjadi di dalam rumah Meta. Nah terus pas mereka yang udah di ruang tengah ya mereka pun kaget karena ngelihat noda merah di lantai. Nah karena ini ya mereka pun langsung masuk ke kamar depan tempat sumber suara tangisan anaknya Meta. Di situ mereka pun kaget ngelihat laki-laki yang gak dikenal dengan tubuh yang dipenuhi tato itu sedang dan membekap anaknya Meta. Nah di situ ya mereka pun langsung nanya, kamu siapa? Karena panik udah kepergok, Rifai pun langsung ngelepasin bekapannya dan ngaku kalau dia sedang nyari Lina pacarnya yang kerja sebagai ART-nya Meta. Nah sedangkan mereka anak kosnya ya itu langsung berusaha nahan Rifai buat nggak kabur. Tapi Rifai yang udah panik ya itu langsung berontak berusaha kabur dan entah gimana bisa dia pun berhasil melarikan diri keluar dari rumah dengan tanpa sendal yang nggak sempat dia bawa yang tertinggal di rumah Meta, yang langsung menuju ke motornya dan langsung tancap gas kabur. Terus setelah keluar dari area perumahannya Meta, Rifai pun langsung menghubungi Lina dan mereka pun ketemu lagi di pinggir jalan yang udah di luar komplek perumahannya. Setelah itu ya mereka yang udah panik itu langsung kabur balik ke desanya Rifai. Nyampe di sana mereka pun langsung ngebuang pisaunya ke area tambak yang ada di kawasan Mangkang Wetan. Setelah itu mereka pun langsung balikin motor omnya. Tapi karena mereka yang masih resah ya, jadinya mereka pun langsung melanjutkan pelariannya ke arah Kendal untuk kabur menjauhi kota Semarang. Di Kendal mereka pun sembunyi di sebuah gubuk terbengkalai yang mereka temukan di kawasan tambak. Di sana selama seharian mereka pun sempat kelaparan karena nggak berani keluar dari gubuknya untuk menghindari kejaran polisi yang saat itu udah melakukan pengejaran ke kawasan Kendal. Terus besoknya karena mereka yang udah kelaparan karena sama sekali belum makan dan minum sejak kemarin, jadi mereka pun memberanikan diri buat keluar dan balik ke arah Semarang menggunakan kereta. Terus setelah nyampe di stasiun Pancol yang ada di Semarang, mereka pun lanjut lagi naik ojol yang mereka pesan tanpa aplikasi dengan bonceng 3 menuju ke wilayah Temugiring Banyumanik yang masih ada di kota Semarang buat nyari makanan ke salah satu rumah kerabat Rifai yang ada di sana. Yang mana ya mereka pun akhirnya makan. Tapi sambil panik dengan tubuh mereka yang udah gemetaran karena mereka tahu nggak lama lagi mereka akan ditangkap. Karena saat itu ya polisi terus melakukan pemburuan ke mereka yang saat itu mereka ini udah menjadi DPO, yang bahkan foto mereka pun udah tersebar di Facebook. Jadi di sisi lain setelah Lina dan Rifai berhasil kabur, anak kos yang sempat mergokin Rifai yang sedang membekap anak bungsunya Meta ya itu langsung berusaha nyelamatin anaknya yang syukurnya masih selamat. Sedangkan Meta sayangnya pas ditemukan itu udah gak bernafas lagi yang ditemukan di kamar belakang rumahnya. Karena ini situasi di sana pun langsung heboh, yang mana mereka pun langsung melaporkan ke pihak kepolisian di sana. Gak lama kemudian polisi pun langsung berdatangan yang langsung mengamankan lokasi dan melakukan olah TKP di rumah Meta. Sedangkan tubuh Meta itu langsung dievakuasi dengan dilarikan ke RSUP Dr. Karyadi Semarang untuk menjalani otopsi. Sedangkan di TKP, polisi pun langsung melakukan penyelidikan dengan meriksa beberapa saksi yaitu para anak kos tadi yang sempat ngeliat dan mergokin pelakunya. Nah, menurut pengakuan mereka, sebenarnya mereka sempat ngejar pelakunya tapi gagal nangkap. Tapi setidaknya mereka sempat ngefotoin pas pelakunya kabur menggunakan motor Supra Fit warna biru silver yang lengkap dengan nomor platnya, yang mana foto ini pun akan jadi petunjuk penting. Bukan cuma itu,
mereka juga nemuin sendal pelakunya yang ketinggalan di depan pintu rumah Meta. Dan para anak kos itu juga meyakinkan kalau pelakunya adalah pacarnya Lina yang sebagai mantan ART-nya Meta. Selain itu, ada juga pengakuan dari salah satu tetangganya Meta yang ngaku sempat memperhatikan Lina dan seorang lelaki tatoan itu sempat muter-muter dekat rumah Meta kayak kebingungan. Nah, jadinya dari petunjuk itu semua, polisi pun langsung memburu Lina dan Rifai bermodalkan foto Rifai pas kabur. Juga menggunakan foto ini yang didapat dari akun Facebook Rifai yang bernama Rifai punya Lina. Nah, tapi sekarang akun Facebooknya udah nggak ada lagi. Dari sini fotonya pun langsung tersebar yang sebagai DPO. Sedangkan pihak kepolisian ya itu langsung melacak keberadaan motornya menggunakan nomor platnya. Nggak lama kemudian motornya pun berhasil terlacak yang berada di kawasan Mangkangwetan, Kota Semarang. Yang ternyata motor itu sedang digunakan salah satu keluarga Rifai. Dari sini ya polisi pun melakukan pemeriksaan yang ternyata menurut pengakuan keluarganya kalau Rifai udah pergi ke wilayah Kendal. Karena ini polisi pun langsung melakukan pengejaran ke wilayah Kendal. Di sana ya polisi pun sempat mendapat petunjuk lagi nih kalau mereka itu kabur ke wilayah Tambak yang ada di sana. Jadinya polisi pun sempat melakukan penyisiran di wilayah Tambak yang ternyata mereka udah nggak ada di sana dan polisi pun sempat kehilangan jejak mereka. Karena di waktu yang bersamaan saat itu Lina dan Rifai itu baru nyampe di Semarang. Yang mana mereka ini sempat naik ojol tanpa aplikasi Bonceng 3 ke wilayah Temugiring Banyumanik ke rumah kerabat Rifai. Tapi pas mereka yang sedang Bonceng 3 naik ojol, pas mereka yang udah memasuki wilayah Banyumanik, ada warga yang ngeliat dan curiga ke mereka. Ya karena foto Lina dan Rifai saat itu emang udah tersebar yang sebagai DPO. Jadinya pas driver ojol yang lewat lagi setelah nganter Lina dan Rifai ke sebuah rumah yang ada di sana, jadi mereka pun sempat stopin driver ojolnya buat nanya kemana dia ngantar dua penumpangnya tadi. Nah, setelah driver ojol yang nunjukin, jadinya warga di sana pun langsung ngelapor ke pihak kepolisian di Polsek Banyumanik soal adanya dua DPO di sebuah rumah yang ada di sana. Karena ini polisi pun langsung bergerak ngecek ke sana. Yang ternyata bener aja. Yang mana di hari itu ya tepatnya di tanggal 3 Maret 2018, Lina dan Rifai pun akhirnya berhasil diamankan yang langsung dibawa ke Polsek Banyumanik. Terus karena kasus yang mereka lakukan itu di rumah Meta yang ada di kawasan Ngalian, jadi mereka pun langsung diserahkan ke pihak kepolisian di Polsek Ngalian untuk menjalani pemeriksaan. Di sana mereka pun langsung diperiksa dan juga diinterogasi. Nah, karena kebohongan gak akan bertahan lama diinterogasi, apalagi mereka juga yang emang udah bener-bener gugup ya. Jadi mereka pun langsung mengakui dan menceritakan semuanya. Yang mana Rifai ngaku tega dan nekat melakukan itu semua karena cintanya yang ditantang sama Lina untuk membalaskan dendamnya ke Meta yang sebagai mantan majikannya Lina. Dan Rifai pun ngaku melakukan itu semua menggunakan sebuah pisau yang saat itu udah dia buang di area tambak dekat rumahnya yang ada di Mangkangwetan. Karena ini polisi pun langsung ngebawa Rifai ke sana untuk nunjukin di mana dia ngebuang barang buktinya. Nah, pas sedang nyari pisaunya di sana, Rifai yang memanfaatkan kelengahan polisi itu sempat melarikan diri. Tapi belum jauh kabur, polisi pun terpaksa melakukan tindakan tegas yang terukur yang ngebuat Rifai pun langsung lumpuh setelah timah panas bersarang di kakinya. Setelah itu pencarian barang bukti pun dilanjutkan dan setelah ketemu mereka pun langsung ngebawa Rifai balik ke Polsek Ngalian untuk menjalani proses lebih lanjut di sana. Singkat cerita, setelah mereka terbukti yang sebagai pelaku, jadinya mereka pun mulai menjalani persidangannya secara terpisah di Pengadilan Negeri Semarang. Terus di tanggal 28 Maret 2018, Lina pun akhirnya dijatuhin hukuman 10 tahun penjara karena udah melakukan pembunuhan berencana. Hukuman yang cukup ringan karena saat itu Lina ini masih berusia 16 tahun. Secara hukum masih dikategorikan sebagai anak di bawah umur. Jadinya ya peradilannya pun harus sesuai dengan peradilan anak. Makanya proses peradilannya pun itu dilakukan secara terpisah. Sedangkan Rifai besoknya dia juga menjalani persidangannya. Yang mana dia yang sebagai eksekutornya ya itu dijatuhin hukuman 15 tahun penjara. Hukuman yang juga terbilang ringan kalau dilihat dari kejahatannya. Karena Rifai ini udah mengakui dan menyesali perbuatannya. Dan karena usianya yang masih muda yang dianggap masih punya masa depan yang juga jadi pertimbangan hakim pas menjatuhi hukumannya. Jadi itulah akhir dari kasus ini. Tapi apapun itu semoga dari kisah dan kasus ini ya bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Karena kasus yang dilakukan pembantu kemajikannya ini udah sering banget terjadi. Udah sering juga kita bahas. Makanya please dijadikan pembelajaran terutama buat kalian yang punya ART atau karyawan apalagi tinggal serumah. Gitu juga mungkin ada dari kalian yang bekerja sebagai ART juga dijadikan
dijadikan pembelajaran. Jangan sampai cuman karena dendam dan amarah sesaat merenggut masa depan dan hidup kalian yang harus berakhir di balik jeruji besi. Ya semoga dijadikan renungan ya, supaya ke depannya kasus-kasus kayak gini amit-amit jangan sampai terjadi lagi. Terutama nih ya buat kita-kita yang udah menjadikan kasus-kasus kayak gini sebagai pembelajaran. Oke lah, sampai sini aja ya pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di kasus selanjutnya, karena aku udah siapin beberapa kasus yang kayaknya harus kita bahas juga di sini. Oke lah, aku Rizka Wadiono. Bye-bye.